Indonesia tidak kita dapatkan, tapi kita dapatkan di Hong Kong. Selain itu pengalaman, arti dari kata sabar, terus cara menghargai waktu, itu juga salah satu apa yang kita dapat yang selama di Indonesia dulu kita nggak dapat, nggak tahu gitu. Tapi setelah kita di Hong Kong, jadi TKW Hong Kong, kita jadi tahu karena bawa apa itu jaket lah, jalan lah kok panas, ya wes lah tak lepas sambil nunggu bise. Ini di stopan bise guys, tapi kok lama banget ya, aku nanti ngereok. Bis kecil tapi yang di depan aku itu bis besar guys. Dan biasanya kalau nunggu itu lumayan lama guys. Suka jengkel aku kalau nunggu. Mau naik taksi juga nggak punya uang. Kalau sama neneknya aku pagi itu biasanya naik taksi, tapi kalau siang aku pulang sendiri ya nggak dikasih uang kok, jadinya ya naik apa itu, naik bis yang murah, cuman $5. Kalau naik taksi kan cuman $25. Selisih $20 guys. Kalau uang Indo berapa? 40.000 ya. Ya begitulah sifat emak-emak ya. Uang $1, $2 itu dihitung eman-eman kayak gitu. Biasalah emak-emak. Halo guys. Halo guys. Selamat sore. Seperti biasa ini Bu Yun mau ke rumah sakit guys. Tadi siang aku balik ke rumah, bersih-bersih, beres semua, balik lagi ke rumah sakit untuk sementara waktu karena kakeknya masih kritis di rumah sakit. Jadi otomatis aku pagi itu jam 7 udah berangkat, mari gitu nanti pulangnya malam jam 10, kadang juga jam 11, tergantung mau neneknya pulang jam berapa gitu guys. Soalnya nenek itu sayang banget guys sama suaminya. Terus dia tahu tinggal beberapa waktu, sama dokter juga udah dikasih tahu kalau waktunya itu cuman tinggal 1 bulan gitu kurang lebih bisa hidup ya gitu ya. Enggak ya yes, pokoknya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak Mbak itu nggak mau menyia-nyiakan waktunya untuk bersama sama suaminya gitu loh. Untuk tiap detik pun tuh kayak nggak mau ninggalin dia. Untuk tidur pun untuk tidur di rumah pun itu dia itu kayak nggak tenang gitu loh. Makanya pagi itu jam 6, kadang jam 6 itu aku sudah berangkat ke rumah sakit gitu sampai malam gitu. Terus namanya orang ya, pasangan sehidup semati ya kayak gitu itu. Jadi itu patut dicontoh untuk kita, buat kita dan pasangan kita gitu kan. Ya wes resikonya jaga lansia itu kayak gini nih ya, kalau di Hong Kong atau mungkin juga di Taiwan, kalau nggak itu pasien yang kita jaga itu kalau nggak meninggal juga biasanya masuk panti kayak gitu. Itu guys resiko dari kita yang suka nyari job jaga lansia ya. Terkadang kita kalau majikan yang kita jaga itu meninggal, biasanya kan majikan udah nggak ngebutuhin kita, terus nggak ngambil kita lagi, jadi otomatis kita terpaksa harus ganti majikan lagi, proses lagi. Tapi kalau misalkan satu rumah itu ada 2, misalkan nenek sama kakek gitu ya, yang satu meninggal, yang tinggal kita jaga yang satu gitu. Mau akhir tahun, mau awal tahun, nggak ada bedanya guys, tetap rame. Makanya terkadang itu ada yang bilang ya, di sini ini di Hong Kong ini kenapa sih TKW Hong Kong itu di sini terlihat sangat bahagia? Ya karena alasannya gimana ya guys ya? Karena apa yang mereka tidak dapatkan di Indonesia itu kita dapatkan di Hong Kong gitu loh. Apa misalkan ya kayak pendidikan, kalau yang mau melanjutkan pendidikan di sini ini ada loh guys, bisa loh. Terus kita juga di Hong Kong itu kan bebas berekspresi kita, nggak ada yang sibuk nanyain kapan nikah. Kalau yang belum nikah ya, kapan kamu nikah, kapan kamu punya anak, kamu kok gendutan gitu kan. Nggak ada yang peduli sama apa yang kita lakuin di sini. Kita mau pakai baju apa juga semua masa bodoh gitu. Makanya
TKW Hongkong itu biarpun di sini nih kerjanya ya sangat sangat melelahkan, sangat menguras emosi dan juga tenaga, tapi terlihat bahagia. Itu karena ya itu tadi kita di sini bebas berekspresi, guys. Itu loh. Tapi ya tanda kutip bebas berekspresi itu ya yang positif aja. Kalau yang negatif ya janganlah ya. Kita sambil jalan ya, guys. Ini jalanan udah mulai rame. Terus apalagi ya yang di Indonesia tidak kita dapatkan tapi kita dapatkan di Hongkong? Selain itu pengalaman, arti dari kata sabar, terus cara menghargai waktu, itu juga salah satu apa yang kita dapat yang selama di Indonesia dulu kita nggak dapat, nggak tahu gitu. Tapi setelah kita di Hongkong jadi TKW Hongkong, kita jadi tahu karena kebiasaan orang Hongkong yang nggak ada di Indonesia itu kita terbawa. Kayak ibaratnya kerja itu kita harus kerja cepat, waktu kita sangat menghargai waktu. Terus apalagi ya, yaitu tadi kesabaran, karena di Hongkong itu kebanyakan majikan itu cerewetnya minta ampun. Jadi secerewet apapun kita itu sabar, kita kuat kayak gitu. Terus kita mandiri, apa-apa itu kita gimana ya, kita jadi mandiri karena di sini kita semua kerjaan itu semua majikan diserahkan ke kita. Bisa nggak bisa itu kamu harus bisa kan, kayak gitu. Jadi otomatis kita terpaksa juga harus bisa mandiri dong, kayak gitu. Dan masih banyak lagi apa yang kita tidak dapatkan di Indonesia, di Hongkong selama jadi TKW itu kita dapatkan guys di Hongkong itu. Tapi biarpun kita para TKW itu yang di Hongkong itu terlihat bahagia, bukan berarti di sini ini terlalu bahagia gitu ya, enggak loh guys ya. Sebahagia-bahagianya kita di sini di Hongkong, di perantauan itu tetap aja bahagia di rumahnya sendiri, di kampung halaman kita sendiri gitu loh. Kalaupun ada karpet itu tak bisa nyewa karpetnya Aladin, itu pasti tiap hari tiap hari nyewa itu apa itu guys, karpetnya Aladin biar bisa terbang ke kampung halaman. Cuman ya kiasannya kenapa sih TKW Hongkong itu kok terlihat sangat bahagia di Hongkong, yaitu karena apa yang tidak kita dapatkan di Indonesia itu terkadang kita dapatkan di sini dengan hasil jerih payah kita, dengan hasil perjuangan kita. Misalkan kalau Bu Yun yang udah emak-emak, anak yang sudah mulai dengan biaya tinggi sekolah itu bisa menyekolahkan anak, tapi ya gitu anaknya kurang kasih sayang. Jadinya ya wes pasrah aja sama titip sama Gusti Allah. Ya Allah, aku titipkan anak aku kepada Engkau, jaga mereka ya Allah, jaga keluargaku yang di rumah ya Allah. Di sini kita para pahlawan devisa termasuk Bu Yun ya di sini berjuang untuk mereka. Jadi kalau yang punya anak-anak udah mulai remaja apa itu kan ya biasa ya ketar-ketir, karena di Indonesia itu sekarang pergaulan itu kan ya wes kayak gitu itu ya, bisa dibilang salah pergaulan. Anak kita juga tidak bisa dijabarkan lah. Jadinya ya wes itu tadi, biarpun dengan jarak jauh, kalau Bu Yun ya wes berusaha mendidiknya dengan lewat komunikasi, telepon, terus yang utama itu dengan doa. Kita langitkan doa-doa kita untuk ibaratnya keluarga, terutama anak. Biarpun kita tidak bisa menjaga mereka, belum bisa memberikan kasih sayang kepada mereka, tapi insya Allah dengan melangitkan doa-doa kita, anak-anak kita itu suatu nanti kalau udah dewasa pasti ngerti kenapa sih ibu kok di saat mereka itu benar-benar butuh kasih sayang kayak gitu guys. Sebenarnya ya sedih ya, misalkan ada event-event di sekolah, misalkan pas hari apa, terus mereka itu
pada ditunggu sama orang tua mereka, ibu mamai mereka, ibu mereka atau siapa. Terus kalau misalkan kalau mbak-mbak TKW itu kan anaknya biasanya diwakili sama Mbak E atau Bu Dene atau Bu Lie gitu. Sebenarnya dalam hati ya sedih banget ya guys ya, tapi ya gimana lagi karena keadaan terpaksa dan ini hanyalah sementara waktu guys, tidak selamanya. Jadi di sini biarpun banyak sedihnya, TKW Hongkong itu mungkin juga bukan TKW Hongkong saja, TKW lain-lainnya juga gitu. Itu terlihat bahagia, terlihat happy, ya itu cuman luarnya saja. Dalam batin mereka sebenarnya menangis guys. Itu ya. Oke, kita hampir nyampe di itu stopan bis ini. Dan di sini ini guys, biasanya aku kalau naik taksi sama nenekku, kita nunggunya taksi di sini. Tapi aku nggak naik taksi, aku naiknya bis mini kalau balik apa itu ke rumah sakit itu. Nggak apa-apa ya teman-teman. Bu Yun itu vlognya kebanyakan ngecipris, tapi ngeciprisnya itu yaitu terkadang apa yang aku omongin itu ya realitanya kita di sini para TKW, dan aku sendiri pun kan TKW. Semoga mereka kalian yang belum jadi TKW nggak usah jadi TKW ya, pokoknya cukup rezekinya di negeri sendiri aja, nggak usah merantau, nggak usah berpisah dengan keluarga. Itu bisa tahu di sini nih, di merantau sebagai TKW itu kayak gini nih loh susahnya, sedihnya gitu. Terkadang juga ada bahagianya, tapi bahagianya juga itu tadi cukup kayak cuman di luar saja gitu loh, hanya pura-pura bahagia gitu loh guys. Kalau yang sebenarnya itu enggak sama sekali lah. Sering menangisnya lah, bukan karena menangis gimana ya, ya menangisnya itu bukan berarti kita itu lemah kayak gitu, enggak, justru ya menangisnya itu biar kuat. Menangis untuk kuat guys, menangis untuk bertahan sampai pada waktunya kesuksesan kita dapat dan akhirnya kita pulang, kita kumpul keluarga gitu teman-teman ya. Semakin rame ya. Oke guys, ini aku udah nyampe di stopan bis mininya ya. Kita ke Bu Yun. Oke, ini aku sudah nyampe di stopan bisnya ya. Ini, oh ya, oke, ini aku sudah nyampe guys ya. Itu di depan sana itu stopannya. Sampai jumpa di vlog sederhana Bu Yun lainnya dengan ocehan Bu Yun lainnya. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ibaratnya sedikit manfaat atau enggak manfaat juga terhibur dengan vlog-vlog sederhananya Bu Yun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bye-bye. Mana catatannya? Kok nggak kelihatan? Soalnya cendek gitu loh guys. Mana? Oh, di sana itu. Dan ini lumayan panas guys. Oh, ini toko guys. Hijau daripada hijau. Enggak.